Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar proses stokastik. Materi kali ini kita akan membahas mengenai rantai Markov dengan keadaan absorbing. Apa yang dimaksud dengan absorbing? Mari sekarang perhatikan rantai Markov dengan 3 keadaan yang diberikan oleh matriks P. Baris pertama dari matriks P menyatakan bahwa kalau kita mulai dari keadaan 0, maka dalam satu langkah hanya bisa kembali ke dirinya sendiri. Baris kedua dari matriks P menyatakan bahwa kalau kita mulai dari keadaan 1, maka dalam satu langkah berikutnya proses bisa bertransisi ke keadaan 0 atau dirinya sendiri di keadaan 1. Baris terakhir dari matriks P menyatakan bahwa kalau kita mulai dari keadaan 2, maka dalam satu langkah berikutnya proses bisa berpindah ke keadaan 1 atau keadaan 2. Diagram transisi yang merepresentasikan matriks P menunjukkan bahwa dimanapun proses dimulai, pada akhirnya proses akan terperangkap atau terabsorbing di keadaan 0. Karena jika proses sudah berada di keadaan 0, selamanya tidak akan pernah bisa keluar. Maka keadaan 0 disebut dengan keadaan absorbing dan matriks P itu adalah rantai Markov absorbing. Cirinya bisa ditunjukkan dengan setidaknya ada elemen diagonal dalam matriks P yang nilainya sama dengan 1. Ada dua hal menarik yang untuk bisa kita analisis berdasarkan rantai Markov dengan keadaan absorbing. Pertama, jika diberikan suatu rantai Markov, terdapat dua keadaan absorbing seperti yang terlihat pada contoh di slide ini, maka kita ingin tahu di keadaan manakah proses pada akhirnya akan berakhir. Apakah proses cenderung berakhir di keadaan absorbing 0 atau di keadaan absorbing 2? Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah berapa lama sampai akhirnya proses akan terabsorbing. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita fokus analisis di pertanyaan nomor 1 saja. Di sini kita perlu mendefinisikan suatu variabel yang kita sebut dengan T besar yang menyatakan waktu sampai akhirnya proses itu akan terabsorbing. Kemudian kita definisikan U yang merupakan peluang bersyarat yang menyatakan peluang proses pada akhirnya terabsorbing di keadaan 0 jika proses dimulai dari keadaan 1. Untuk mencari berapa besar nilai U, maka kita ilustrasikan dengan gambar di mana U menyatakan bahwa pada awal waktu T sama dengan 0, kita berada di keadaan 1. Dan pada waktu T besar, proses terabsorbing di keadaan 0. Dengan menggunakan konsep first step analysis sesuai dengan namanya, maka kita analisis apa yang terjadi pada satu langkah pertama. Pada satu langkah pertama, kita bisa mampir dulu di keadaan 0, 1, atau 2. Berdasarkan matriks transisi P, jika dalam satu langkah kita mampir ke keadaan 0 terlebih dahulu, maka peluangnya sebesar alfa. Selanjutnya diberikan dalam langkah pertama berada di keadaan 0 dan akhirnya terabsorbing di keadaan 0 juga, pasti peluangnya 1 karena kondisinya sudah terperangkap. Dengan cara yang sama, bisa kita peroleh nilai peluang transisi jika seandainya proses mampir terlebih dahulu di keadaan 1 atau 2 pada langkah pertama. Baru pada akhirnya proses terabsorbing di keadaan 0. Dengan menggunakan prinsip peluang total, maka peluang U bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan 3 skenario lintasan yang mungkin terjadi jika seandainya kita melakukan first step atau langkah pertama. Secara matematika, maka prinsip peluang total yang diterapkan untuk mencari nilai U adalah sebesar peluang alfa dikali 1 ini adalah jika mampir di keadaan 0 terlebih dahulu, ditambah peluang beta dikali U jika mampir di keadaan 1 terlebih dahulu, dan terakhir peluang gamma dikali 0 jika mampir di keadaan 2 terlebih dahulu. Karena ruas kanan dan kiri sama-sama mengandung unsur U, maka dengan prinsip aljabar bisa kita gabungkan sehingga diperoleh nilai U sebesar alfa dibagi 1 minus beta. Peluang alfa dibagi 1 minus beta ini adalah peluang terabsorbing di keadaan 0. Selanjutnya, teman-teman bisa coba eksplor dengan prinsip yang sama, berapa peluang terabsorbing di keadaan 2.